Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Nugra, NIM 200902501009, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pertanyaan dari nomor 1. Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Menyelenggarakan pendidikan merupakan salah satu penyelenggaraan negara kepada warga negaranya, public service obligation, yang bertujuan untuk mencerdaskan mereka. Pendidikan merupakan hal penting yang harus diperhatikan negara. Pendidikan merupakan cara formal yang dilakukan negara untuk mencerdaskan warga, sehingga akan dihasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing. Dari proses pendidikan akan lahir para intelektual, politisi, ilmuwan, negarawan, guru, dan profesi. Jelaskan jawaban Anda tentang pertanyaan tersebut. Baiklah, adapun jawaban saya yaitu pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan ini tanpa ada pembatasan, baik dalam akses mereka memperoleh pendidikan maupun tingkat pendidikan yang akan mereka ikuti. Negara wajib membiayai pendidikan bagi semua warga negara dengan gratis. Hal ini dijelaskan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen mengatakan: 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Berdasarkan pasal 31 ini, negara memiliki dua kewajiban, yaitu menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara dan membiayai pendidikan bagi warga negara. Menyelenggarakan pendidikan berarti negara harus menyediakan tempat atau sekolah pendidik, sarana dan prasarana, sehingga kegiatan belajar mengajar tersebut bisa berjalan. Membiayai pendidikan artinya negara harus menyediakan dana atau anggaran agar kegiatan belajar mengajar yang melibatkan pendidik, sekolah, sarana dan prasarana bisa tersilir. Karena itu, mendidik warganya menjadi cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan investasi negara, sehingga negara akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang ada. Tidak perlu lagi mengundang negara asing untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang ada. Baik, soal yang kedua yaitu setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, ekonomi, agama, maupun letak geografis. Bagaimana menurut Anda? Jelaskan jawaban Anda. Baik, adapun jawaban saya yaitu Bila dilihat dari definisinya, hak merupakan suatu kuasa untuk menerima segala sesuatu yang sudah semestinya diterima oleh dirinya. Hak sendiri bersifat universal karena berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras, agama, budaya, dan hal lainnya. Hak ini juga dapat dipertahankan atau ditantang oleh pengadilan karena mencakup suatu yang sudah semestinya didapatkan. Dalam kehidupan manusia, hak juga kerap kali disebut sebagai hak asasi manusia. Salah satu bentuk realisasi hak di Indonesia ialah hak setiap warga untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dan berkualitas. Pada dasarnya, mendapatkan pendidikan memang sudah sepatutnya menjadi hak yang dimiliki oleh setiap anak. Sebagaimana disampaikan oleh UNICEF bahwa pendidikan adalah hak setiap anak dan harus diberikan secara gratis dan adil, baik itu bagi siswa laki-laki maupun perempuan. Sementara di Indonesia,
Pemerintah juga mulai mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam rangka menjamin hak anak-anak dalam mendapatkan pendidikan. Dalam pasal 1 dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bidang dan diminatinya. Maka dari itu, pasal itu cukup menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak karena agar mereka dapat mengembangkan diri dan meningkatkan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas pertemuan 11, yaitu mata kuliah semester 3. Adapun mata kuliah semester 3 yaitu yang pertama akuntansi biaya 3 SKS, pengantar statistik 3 SKS, akuntansi manajemen 3 SKS, manajemen keuangan 1 3 SKS, makroekonomi 2 SKS, manajemen operasional 1 2 SKS, dan pengantar komputer 3 SKS. Adapun total SKS-nya yaitu 19. Yang pertama, hitunglah besaran BKT masing-masing mata kuliah pada semester 3 di atas dengan asumsi sebagai berikut. Jumlah mahasiswa 105 orang, jumlah kelas 2 kelas A dan B. Operasional kas dasar atau mata kuliah seharga 12.404.267 rupiah. Biaya hasil pakai seharga 115.000. Total SKS semester 3 yaitu 19 SKS. Jika sekiranya ada MK penelitian sendiri, maka biaya penelitian mandiri sebesar 500.000. Laboratorium tetap atau modul dan bahan lab seharga 85.000. Honorarium DT, DTT sebagai berikut. Tenaga pengajar dan asisten ahli seharga 250.000 rupiah. Lektor seharga 500.000 rupiah. Lektor kepala seharga 750.000 rupiah. Guru besar atau profesor seharga 1 juta rupiah. Jumlah pertemuan setiap kali mata kuliah 16 kali. 14 kali tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Mata kuliah yang pertama yaitu akuntansi biaya. Operational cost yaitu seharga 12.404.267 dikali 3 dibagi 19. Hasilnya yaitu 32.212.801 rupiah dibagi 19. Hasilnya 1.958.568 rupiah. Biaya tatap muka 750.000 kali 14 dikali 2 dibagi 105. Hasilnya 21 juta dibagi 105. Hasilnya 200.000. Biaya UAS dan UTS dosen 750.000 dikali 2 dibagi 105. Hasilnya 3 juta. 3 juta dibagi 105. Hasilnya 28.571 rupiah. BKT yaitu biaya tatap muka dijumlahkan dengan UAS, UTS, BHP, biaya penelitian, dan biaya laboratorium. 1.958.568 dikali 0,81 dikali 1 dikali 1,5 dikali 1,3 ditambah 200.000 ditambah 28.571 rupiah ditambah 115.000 ditambah 500.000 ditambah 85.000 sama dengan 2.371.727 ditambah
ditambah 928.571 yang hasilnya 3.300.298 rupiah. Mata kuliah yang kedua yaitu pengantar statistik. Operational cost yaitu seharga 12.404.267 rupiah dikali 3 dibagi 19 sama dengan 212.801 rupiah dibagi 19 sama dengan 1.958.568 rupiah. Biaya tatap muka 750.000 dikali 14 dikali 2 dibagi 105 sama dengan 21 juta dikali 105 sama dengan 200.000. Biaya UAS dan UTS dosen 750.000 dikali 2 dikali 2 dibagi 105 sama dengan 3 juta dibagi 105 sama dengan 28.571 rupiah. BKT tatap muka dijumlahkan dengan UAS, UTS, BHP, biaya penelitian dan biaya laboratorium yaitu 1.958.568 rupiah dikali 0,81 dikali 1 dikali 1,15 dikali 1,3 ditambah 200.000 ditambah 28.571 rupiah ditambah 115.000 ditambah 500.000 ditambah 85.000 sama dengan 2.371.727 rupiah ditambah 28.571 rupiah sama dengan 3.300.298.000. Mata kuliah yang ketiga yaitu akuntansi manajemen. Operational cost yaitu 12.404.267 rupiah dikali 3 dibagi 19 sama dengan 37.212.801 rupiah dibagi 19 sama dengan 1.958.568 rupiah. Biaya tatap muka 750.000 dikali 14 dikali 2 dibagi 105 sama dengan 21 juta dibagi 105 sama dengan 200.000. Biaya UAS dan UTS dosen 750.000 dikali 2 dikali 2 dibagi 105 sama dengan 3 juta dibagi 105 sama dengan 28.571 rupiah. BKT tatap muka dijumlahkan dengan UAS, UTS, BHP, biaya penelitian dan biaya laboratorium yaitu 1.958.568 rupiah dikali 0,81 dikali 1 dikali 1,5 dikali 1,3 ditambah 200.000 ditambah 28.571 ditambah 115.000 ditambah 500.000 ditambah 85.000 sama dengan 2.371.727 rupiah ditambah 98.571 rupiah sama dengan 3.300.298 rupiah. Mata kuliah yang keempat yaitu manajemen keuangan 1. Operational cost yaitu 12.404.267 rupiah dikali 3 dibagi 19 sama dengan 212.801 rupiah dibagi 19 sama dengan 1.958.568. Biaya tatap muka 750.000 dikali 14 dikali 2 dibagi 105 sama dengan 21 juta dibagi 105 sama dengan 200.000. Biaya UAS dan UTS dosen sama dengan 750.000 dikali 2 dikali 2 dibagi 105 sama dengan 3 juta dibagi 105 sama dengan 28.571 rupiah.
BKT yaitu tatap muka dijumlahkan dengan UAS, UTS, BHP, biaya penelitian dan biaya laboratorium, yaitu 1.958.568 rupiah dikali 0,81 dikali 1 dikali 1,5 dikali 1,3 ditambah 200.000 ditambah 28.571 ditambah 115.000 ditambah 500.000 ditambah 85.000 sama dengan 2.371.727 rupiah ditambah 928.571 rupiah sama dengan 3.300.298 rupiah. Mata kuliah yang kelima yaitu makroekonomi, operational cost, yaitu 12.404.267 rupiah dikali 2 dibagi 19 sama dengan 24.834 rupiah dibagi 19 sama dengan 1.305.712 rupiah. Biaya tatap muka 750.000 dikali 14 dikali 2 dibagi 105 sama dengan 21 juta dibagi 105 sama dengan 200.000. Biaya UAS dan UTS dosen 750.000 dikali 2 dikali 2 dibagi 105 sama dengan 3 juta dibagi 105 sama dengan 28.571 rupiah. BKT yaitu tatap muka dijumlahkan dengan UAS, UTS, BHP, biaya penelitian dan biaya laboratorium, yaitu 1.305.712 rupiah dikali 0,81 dikali 1 dikali 1,5 dikali 1,3 ditambah 200.000 ditambah 28.571 rupiah ditambah 115.000 ditambah 500.000 ditambah 85.000 sama dengan 1.581.151 rupiah ditambah 98.571 rupiah sama dengan 2.509.722 rupiah. Mata kuliah yang keenam yaitu manajemen operasional 1. Operational cost yaitu 12.404.267 rupiah dikali 2 dibagi 19 sama dengan 24.808.534 rupiah dibagi 19 sama dengan 1.305.712 rupiah. Biaya tatap muka 750.000 dikali 14 dikali 2 dibagi 105 sama dengan 21 juta dibagi 105 sama dengan 200.000. Biaya UAS dan UTS dosen 750.000 dikali 2 dikali 2 dibagi 105 sama dengan 3 juta dibagi 105 sama dengan 28.571 rupiah. BKT, tatap muka dijumlahkan dengan UAS, UTS, BHP, biaya penelitian dan biaya laboratorium sama dengan 1.305.712 rupiah dikali 0,81 dikali 1 dikali 1,5 dikali 1,3 ditambah 200.000 ditambah 28.571 rupiah ditambah 115.000 ditambah 500.000 ditambah 85.000 sama dengan 1.581.151 rupiah ditambah 928.571 rupiah sama dengan 2.509.722 rupiah. Mata kuliah yang ketujuh yaitu pengantar komputer, operational cost yaitu 12.404.267 rupiah dikali 3 dibagi 19 sama dengan 37.212.801 rupiah dibagi 19 sama dengan 1.958.568 rupiah. Biaya tatap muka 750.000 dikali 14 dikali 2 dibagi 105 sama dengan 21 juta dibagi 105 sama dengan 200.000.
Biaya UAS dan UTS dosen 750.000 dikali 2 per bagi 105 sama dengan 3 juta dibagi 105 sama dengan 28.571 rupiah. BKT yaitu tatap muka yang dijumlahkan dengan UAS, UTS, BHP, biaya penelitian, dan biaya laboratorium. Sama dengan 1.958.568 rupiah dikali 0,81 dikali 1 dikali 1,5 dikali 1,3 ditambah 200.000 ditambah 28.571 rupiah ditambah 115.000 ditambah 500.000 ditambah 85.000 sama dengan 2.371.727 rupiah ditambah 98.571 rupiah ditambah 3.300.298.000 3.300.298 rupiah. Yang kedua, hitung total BKT semester 3 pada program studi Anda. Mata kuliah yang pertama yaitu akuntansi biaya 3 SKS, jumlah BKT-nya yaitu 3.300.298 rupiah. Yang kedua, pengantar statistik 3 SKS, jumlah BKT-nya 3.300.298 rupiah. Yang ketiga, akuntansi manajemen 3 SKS, jumlah BKT-nya 3.300.298 rupiah. Yang keempat, manajemen keuangan 1 3 SKS yang jumlah BKT-nya 3.300.298 rupiah. Yang kelima, makroekonomi 2 SKS, jumlah BKT-nya 2.509.722 rupiah. Yang keenam, manajemen operasional 1 2 SKS, jumlah BKT-nya 2.509.722 rupiah. Yang ketujuh, pengantar komputer 3 SKS yang jumlah BKT-nya 3.300.298 rupiah. Adapun total BKT yaitu 21.520.934. Baiklah, itulah tadi besaran BKT masing-masing mata kuliah pada semester 3. Tapi dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.